Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang kode cinta darinya. Jadi ini request dari seseorang di kolom komentar. Jadi kalau misalnya kamu mau request uh, topik-topik tertentu, judul-judul yang spesifik yang kamu pengen aku bacain, kamu tinggal komen aja di bawah. Oke? Jadi, ini adalah kode cinta darinya. Seperti biasa, aku akan cek energi kamu, energi dia, dan kode cinta darinya. So, untuk kalian yang baru di channel aku, hai, my name is Maha. I'm intuitive tarot reader. Aku menggunakan intuisi dalam menerjemahkan tarot. Aku juga menggunakan banyak oracle card biasanya. Aku melihat dengan vision aku sometimes. Vision yang datang itu bentuknya tuh simbol-simbol atau secara gambaran it's like a movie lah, kayak film-film. Tapi aku harus proses dulu nih gitu. Sama seperti dirimu, aku menyampaikan pesan untuk dirimu juga kamu harus filter. Karena this is collective reading. Yang aku baca bukan hanya dirimu saja, tapi ada dirimu, dirinya. Jadi, kadang-kadang bisa resonate, bisa tidak, dan energi bisa vice versa, bisa terbolak-balik. So, untuk kalian yang mau claiming energi positif atau mau merasakan energi healing yang aku berikan, nonton dari awal sampai akhir. Caranya adalah dengan melepaskan alasan kamu butuh healing itu apa. Contoh, aduh kamu merasa sedih gitu. Sedihnya kamu harus tahu because of what. Harus tahu nih sedihnya kenapa. About life kah? Atau tentang seseorang kah? Contoh secara spesifik kamu merasa dikhianatin. Jadi perasaan tersebut kamu rasakan dulu, lalu kamu lepaskan ke semesta. Kamu bilang sama semesta, terima kasih kamu sudah merasakan ini, tapi tolong diambil perasaannya. Minta ganti dengan apapun yang kamu pengen rasain. Contoh kamu pengen ngerasa happy, pengen ngerasa tenang, apapun itu. Nah, saat kamu sudah melakukan itu, baru kamu bisa merasakan energi healing yang aku berikan. Jadi konsepnya, dirimu harus tahu dulu alasan kenapa kamu butuh healing. Atau misalnya kalian nggak ada masalah apa-apa, coba pengen relax aja, ya udah nggak masalah. Tinggal nonton dari awal sampai akhir. Kalau kamu ngerasa pengen tidur, merem, berarti energi healingnya bekerja. So, aku akan langsung lihat energi kamu seperti apa. Through spirit guide, angel divine power like God and goddesses, I will say my ego so I can speak the truth, give me permission and protection to the people who watch this video. Okay, di sini ada the chariot. By the way, kenapa aku ketawa? Karena dari tadi tuh aku memang kalau baca banyak banget energi Gemini, energi chariot, energi magical. Di sini banyak banget dari kalian yang memang sudah mempelajari tentang spirituality atau berjalan di perjalanan spiritual. There's a balance yang akan kamu rasakan. Ini kita ngomongin gini. Saat orang menjalani perjalanan spiritual, of course, yang namanya spiritual awakening akan selalu terjadi. Kita nggak pernah tahu kapan spiritual awakening. Spiritual awakening itu sama kayak kita naik kelas. Kayak gitu. Jadi momentumnya itu untuk setiap individu beda. But di sini belajar untuk balance tentang duniawi sama spirituality. Itu tuh harus ada gitu. Kita harus jadi sosok yang bisa balance. Di sini progress dari apapun yang kamu lakukan tentang yang kamu kejar lah, contoh duniawi lah, atau kamu belajarin soal spirituality. Di sini ada progress. Ada Ace of Cups, ada introspection. Di sini juga ada fase dimana untuk belajar lagi tentang diri kamu. Cuman di sini ada Queen of Wands, energi karisma. Secara aura atau secara karisma kamu terlihat lebih disegani. Kalau dari Queen of Wands itu menunjukkan sosok orang yang mandiri, orang yang berwibawa, passionate dalam kehidupan, kamu punya prinsip, you look cool lah gitu di mata orang-orang. Cuman dari Queen of Wands sendiri belajar untuk controlling your ego, belajar untuk saat kita dielu-elukan sama orang-orang sekitar, kadang-kadang tadi yang namanya spiritual awakening itu kayak ujian untuk naik kelas. Kadang-kadang ujiannya bisa di ujian di ego, jadi belajar untuk mengkontrol itu. So this is your energy, which is an energi yang positif dan energi yang sangat vibrant. Kalau yang aku lihat, coba di channeling untuk sesuatu yang memang untuk meningkatkan level hidup kita.
secara physically bisa atau secara mentally. Di sini aku bakal langsung lihat tentang energi dianya. Kode cinta dirinya. Who is that person that you think about? Pikirkan tentang orangnya, tarik nafas, tahan, hembuskan, pikirkan tentang orangnya. Jadi who is that person yang kamu pengen tahu si kode cinta dirinya? Spread guide, angel, vampire, like that. Tell me more about the person that the people watch this video dealing with, or they think of, or their focus on. Oke, di sini ada tower. Ada sesuatu hal yang mengejutkan di dalam hidupnya dia. Di sini ada 12 Wands, planning, ada banyak transformasi. Ini bisa datangnya dari kesalahan-kesalahan yang dia buat atau salah jalan, ada perspektif. But the tower itu biasanya runtuhnya ego-ego. Jadi kemarin egonya dia besar sekali, tapi akhirnya egonya runtuh. Menyadari kalau misalnya fondasi hidupnya ternyata tidak terlalu kuat. Dari 12 Wands di sini ada planning. Kalau aku lihat secara energi lagi planning untuk melakukan sesuatu. Ada juga untuk beberapa dari kalian berhubungan sama orang yang jauh di sana. Jadi ada jarak yang lumayan jauh antara kamu sama dia. Ini bisa secara harfiah jauh ya. Misalnya kamu di sini, dia di negara lain. Contoh seperti itu, atau dia di kota A terus kamu di kota B gitu. Ada keadaan seperti itu. Nah, planningnya adalah untuk mendekat. Gimana caranya aku bisa melakukan sebuah perjalanan untuk bisa mendekat, atau perbedaannya ini lebih seperti kayak energetic level. Ini agak sulit dijelasin ya. Kadang-kadang kita itu ada di level nomor 10, let's say seperti itu. Dia di nomor 9. Kita tidak bisa memaksakan diri untuk kita ke level bawah. Dianya harus berusaha untuk ke levelnya kita secara energi gitu. Bisa secara spiritual, mental, kedewasaan, dan apapun itu. Jadi biar bisa terkoneksi, dia mencari tahu gimana caranya aku bisa menyamai dirimu gitu, contohnya kayak gitu. Di sini King of Wands ada passion. Sebenarnya kalian berdua adalah kayak matching gitu loh energinya, cuman sama-sama ada spiritual awakening. Cuman mungkin kamu tahu artinya spiritual awakening apa, dia tidak tahu. Jadi ada makanya egonya dia runtuh lumayan besar. Kalau kamu progresnya udah kelihatan. Jadi apapun spiritual awakening atau misalnya dinamika kehidupan atau ujian-ujian kehidupan yang kamu alamin, sudah kamu mampu untuk kamu langkahi. Kalau dia progresnya masih belum terlalu terlihat, tapi keinginan untuk memiliki progres ada. Nah, saat dia ingin, ini kayak kebulak gitu loh. Jadi transformationnya kamu pakai progres, pakai waktu. Tapi kalau dia tiba-tiba gitu. Di sini ada King of Wands. Ada passion, orangnya penuh dengan gairah. Saat ini dia lagi belajar tentang sesuatu hal, lagi kayak getol banget tentang sesuatu hal. Aku ini ada yang tentang kerjaan, ada yang tentang keyakinan, ada yang tentang dia kayak mencari wejangan dari orang tua atau orang-orang yang dituakan di keluarga dia untuk membangun keluarga. Atau jadi kalau aku lihat di sini lagi banyak memperkuat fondasi lah gitu untuk masa depan. Energinya seperti itu. Jadi kita lihat kode-kode cinta darinya. Kalau kamu nanya is it cocok or not, cocok ya. Kalau aku lihat di sini dinamika kamu adalah transformasi yang sudah kamu lewatkan. Cuman ini ego. Kalau dia transformasi yang datangnya tiba-tiba. Kamu pakai progress, kalau dia tiba-tiba. Cuman kalau dari sini, kenapa? Karena yang tadi aku bilang, kadang-kadang ini butuh sentilan kalau dia untuk bisa ke secara level energi nyampainya ke kamu gitu. So aku bakal lihat tanda-tanda cinta. Kode-kode cinta darinya. Terus spread card angel power like cutting access. Mercy may go so can speak that truth.
Give permission and protection to the people who watch this video. Their person, signs from their person, love sign from their person. Ada Eight of Pentacle. Ada pertama, ini literally ada message, pesan. Karena kalau konsepnya Pentacle itu sesuatu yang bisa terlihat. Cuman kalau aku lihat di sini, kadang-kadang ini bentuknya kayak dark jokes, jadi jokes yang gelap. Di sini aku juga ngelihat ada cara dia memandangmu, ini kayak fixated, terpaku, terpanah, terpesona, kayak aku ngeliat kamu banget lah gitu. Mataku hanya tertuju pada dirimu. Ini keadaannya seperti kode-kode cintanya. Ini ada the moon. Aku ngeliat dia tuh gini loh. Dia tuh pengen dilihat sebagai sosok orang yang misterius. Jadi kadang-kadang kode-kode cinta dirinya dia itu emang tipis-tipis gitu loh. Sesuatu hal yang kayak bener-bener kayak kode gitu. Bisa dari lagu-lagu yang dia post gitu. Atau kamu ngepost apa, dia ngepost apa gitu, kayak balasan-balasan gitu loh lewat sosial media. Cuman kalau aku lihat dari Dumun sendiri, it's about feeling, lebih kayak ke intuisi dan feeling yang dia mencoba untuk connect atau menembus feeling kamu. Jadi ya dengan cara melihat dirimu, dengan cara afirmasi. Kalau aku lihat di sini dari Ace of Pentacle, the gift that this person gave, jadi kayak hadiah-hadiah yang dia kasih ke kamu, bisa hadiah kecil atau misalnya simple as kayak kamu kehausan, dia kasih kamu minum. Jadi ada hal-hal kecil yang dia lakukan gitu loh, kode-kodenya. Kodenya lagi dia soal keberadaan dia. Cuman kalau aku lihat dari sini kayak ada iya, cuma memandang dari jauh, pertama menjaga dari jauh. Cuman dari Ten of Pentacle ini juga ngomongin soal apa yang dia kasih gitu secara hadiah. Ten of Pentacle selalu ngomongin soal kestabilan juga. Cuman ini obrolan tentang keluarga. Kalau misalnya kamu sama dia pernah ngobrolin soal keluarga, itu bisa jadi kodenya dia soal cinta. Dia pengen tahu dan pengen mengenal dirimu, cara pandangnya soal keluarga seperti apa. Seven of Wands, cara dia melindungi. Cuman kalau aku lihat di sini juga cara dia untuk defensive gitu. Jadi yang tadi aku bilang, dia tuh kayak pengen banget dilihat misterius gitu. Sebenarnya tuh enggak. Cuman pengen dilihat cool, pengen dilihat gini-gini. Dia pengen ngebuat kamu penasaran. Kadang-kadang caranya dia itu ya tadi dengan cara melakukan sesuatu, tapi ya udah habis itu ngilang, ternyata seperti itu. Cuman kalau aku lihat di sini kode-kode cintanya sebenarnya lebih seperti ke arah manipulatif ya. Karena yang tadi aku bilang, dia tuh pengen dilihat misterius. Jadi kadang-kadang trik-trik yang dia lakukan apapun yang bikin kamu penasaran gitu. Cuman kalau dari The Moon ada teman-temannya juga. Untuk beberapa dari kalian, teman-temannya dia juga, contoh ya, kamu datang nih, teman-temannya liatin kamu gitu. Itu juga salah satu kode-kode ya yang bisa kamu notice, bisa kamu sadari. Aku bakal lihat lagi dari Oracle, dari tarot deck lain. This right guy, angel from power, like I think it says. Tell me more about love code from this person. For the people who watch this video. Ada Ace of Coins. Jadi ini beneran hadiah, sesuatu yang dikasih ke kamu. Kamu bisa nganggep ini sesuatu yang sangat simple dan sangat kecil, yang mungkin bagi kamu tidak berharga, but sebenarnya maknanya dalam. Kayak hadiah gitu. Ada Death. See, ya aku bilang dia tuh pengen kelihatan misterius. Ada The Hangman. Love code, ini kamu bisa notice juga, bisa sadar dari intuisi kamu. Kalau dari Death, balik lagi dari kemisteriusan dia, yang dia suka nggak ada atau suka ngilang-ngilang. Jadi kalau aku lihat di sini kayak dia pengen ditanya, ngerti nggak sih? Contoh dia ngepost, aku ngeliat di sini ada satu orang kayak ngepost di Instastory atau di WhatsApp apa story, kayak gelap, foto gelap. Kayak pengen ditanya gitu loh. Jadi kodenya tuh kayak gitu, kayak anak kecil.
Nine of Wands. Iya, yeah, this person is come and go. Kalau aku lihat. Jadi coba aku hadir dalam hidup kamu terus aku hilang. Ini tidak terlalu dewasa ya, to be honest. Kalau kayak gini. Jadi kadang-kadang kode-kode yang dilakukan tuh sebenarnya lebih seperti crying for your attention. Kayak dia tuh sebenarnya pengen cari perhatian kamu banget dengan menunjukkan sisi misterius. Terus yang aku lihat dengan cara dia caring tentang kesehatan kamu, iya sih kayak caring tentang kesehatan, tentang kerjaan. Kayak misal kamu lagi kesusahan di kerjaan, dia mencoba untuk membantu kerjaan atau tugas-tugas kuliah atau ya lah kebanyakan kerjaan kalau aku lihat. Jadi sesuatu hal yang berhubungan tentang financial situation juga dia kadang-kadang bisa membantu. Cuman kalau aku lihat di sini kan yang dikasih koin ya gitu. Jadi it has something to do sama karir, sama finansial. Contoh kamu lagi butuh solusi ini itu dia mencoba untuk mencarinya, mencoba untuk membantu, but dia offering helping hand tapi dalam bentuk physically gitu. Misalnya ada untuk diri kamu atau memang nih gini, aku kasih kamu ini nih gitu. Dia adalah orang yang honest, jujur sebenarnya. Cuman dia nggak mengucapkan gitu loh, jadi kayak dia nggak akan ngomong kalau nggak ditanya gitu kalau aku lihat. Jadi when you ask something, kalau bahkan kamu tanya sesuatu hal yang serius, dia pasti akan jawab gitu. Cuman ya dia nggak akan ngomong sesuatu atau nggak akan bertindak sesuatu kalau kamu nggak bertanya dan meminta gitu. Terus kode-kodenya juga berubah-ubah sih kalau aku lihat. Dia perubahan sikap, perubahan cara bicara, tone bicara juga kadang-kadang. Contoh, ya dia kalau misalnya ngobrol sama teman-temannya tuh suaranya cempreng nih, contoh kayak gitu. Nanti kalau ngobrol sama kamu suaranya didalam-dalamin atau dihalus-halusin. Jadi aku beneran kayak lucunya adalah dia mencoba banget berusaha keras untuk jadi orang yang misterius. Karena mungkin dia tahu kalau kamu suka sosok yang misterius. Atau suka hal-hal yang berbau misteri. So aku bakal lihat pesan dari Oracle card. Terus Spirit Guide, Angel, Fan Power, like I think it says, honestly when it goes I can speak the truth, give permission and protection to the people who watch this video. Show me love, quote from their person, release your ex. The time has come to clear your energy. Kadang-kadang dia juga suka bete kalau misal kamu ngebahas soal masa lalu. Jadi release your ex, lepaskan seseorang yang masa lalu. This is new love, new person has a romantic feeling. Ini adalah orang baru. Balik lagi kamu akan notice tentang orang-orang sekitarnya sih. Orang-orang yang sekitarnya tahu kok you have dia punya perasaan atau dia sedang ngincar kamu gitu. Godaan, ceng-cengan. Tell me more about this connection. A love code from this person. Okay. Past life relationship, you have known each other before. Ini banyak familiarity dan dia bakalan bisa ngasih kamu security juga. Jadi kamu ngerasa kayak kenal orang ini lama. Very soon, clearly decided what you want, so I come to you now. Jadi kamu juga harus bisa tahu ini mau dibawa kemana, maunya kamu mau apa gitu, agar kesempatan itu datang ke kamu. Clearly decided what you want, so I come to you now. Kamu maunya apa, tentukan, baru itu akan datang. Love code from this person. Okay. X. Breakup, separation, stop the pattern, silent treatment, abandonment. Yang aku bilang, dia kadang-kadang suka ngilang, kadang-kadang suka mengabaikan dirimu. Di sini ada healing, heart. Healing from heartbreak, freedom from toxic relationship and addiction. Kalau aku lihat di sini dia juga kadang-kadang bantu ngasih saran, tapi kadang-kadang sarannya dia tuh kayak ketus dan cold dan kejam gitu soal
menyembuhkan patah hati. Clock need time, take times in time cycle, time to heal and progress. Ini masih ada progress. Dirimu butuh progress untuk bisa sembuh dari apapun trauma-trauma atau progress untuk memperbaiki diri sendiri. Jadi jangan diburu-buruin. Tell me more. Passion. Ooh. Instant chemistry, like each other equally and having fun. Passion kalian besar, sama-sama energinya itu fire. Jadi kalau di percintaan tuh fire tuh ibaratkan kayak sesuatu yang membara lah gitu. Caranya untuk bisa lengket atau tetap membara itu dengan cara bisa flirting, bisa having fun. Kalau aku lihat di sini karena saling suka satu sama lain, sebenarnya chemistry-nya kuat banget gitu. Itu ada banyak hal ya yang tidak bisa kita logikakan, terutama chemistry yang kenapa aku sama dia kayak deg-degan, kenapa aku sama dia kayak kita ada aja gitu momen untuk deket, ada aja gitu momen untuk entah semesta yang memberikan kamu peluang untuk selalu dekat sama dia, atau ya selalu ada kesempatan aja untuk dekat. Itu kadang-kadang energi magnetik seperti itu. So aku bakal lihat the outcome of the situation. Kalau kamu mau request silakan ya. Jadi kalau misalnya request kamu udah buat judul, aku sangat terima kasih. Aku gercep buat ya. Spirit Guide, Angel, Farm Power, like God, Genesis. Tell me more about the outcome of the situation. Di sini ada Nine of Pentacle, Four of Pentacle, ada sebuah kehangatan, kekuatan. Seven of Wands, Endurance. Ini akan bertahan. Kalau aku lihat hubungannya masih panjang, perjalanannya masih panjang. Dari Nine of Pentacle ini juga keadaan dimana kalian menghargai waktunya masing-masing. Jadi tidak ada yang diburu-buruin. Aku bakal lihat lagi ya, karena progresnya kalau aku lihat ini slow but sure. Salah satu dari kalian a bit capek dengan energi-energi mysterious, jadi ada defensiveness. So aku bakal lihat the outcome of the situation toward this connection. Ada the moon. Ini jangan sampai salah perspektif, persepsi. Jangan gampang judging, jangan gampang ambil sebuah keputusan dan kesimpulan. The moon kadang-kadang it's about illusion kan. Kadang-kadang kita tuh contoh ya, dia gak ngelakuin apa-apa tapi dari kepala kita pasti dia gini, pasti dia gitu. Itu ilusi yang kita buat sendiri. Jangan sampai terjebak sama hal itu. Connect sama intuisi agar kamu bisa tahu apa yang terjadi sebenarnya. Jadi jangan suka menghayal, jangan suka mengada-ada di kepala. Okay? So this is menghayal untuk memvisualisasikan dan memanifestasi gak masalah. Tapi kalau menghayal sesuatu yang buruk atau ketakutan ditambahin, itu gak akan bawa kamu kemana-mana. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. Kalau mau dibuatkan ini secara personal, bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Harap sabar, ada antrian. So goodbye. See you in the next